Halo, bertemu kembali dengan sang inovator. Pada saat ini kita akan belajar tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi, melanjutkan materi-materi sebelumnya, yaitu materi ini merupakan materi pelajaran kelas 10 SMA atau MA. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang apa itu masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Langsung saja pada saat ini saya akan memberikan contoh tentang apa itu masalah ekonomi yang kami ambilkan dari sumber berita CNN. Oke, kita lihat saja tentang apa yang disebut dengan masalah ekonomi. Yuk, simak video berikut ini. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pangan mengalami kenaikan harga. Musim hujan dan ketersediaan pasokan menjadi alasan pedagang menaikkan harga jualnya. Layaknya bulan Ramadan, menjelang Natal dan Tahun Baru sudah menjadi lumrah harga kebutuhan pangan mulai merangkak naik. Pantauan pada sejumlah pedagang di Pasar Santa, Jakarta Selatan, harga jual di tingkat konsumen mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat harga beli dari Pasar Induk Kramat Jati juga naik. Cabai keriting misalnya naik Rp7.000 per kilogram dalam semalam, dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp25.000. Akibatnya, pedagang menjualnya Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram ke konsumen. Bumbu dapur seperti jahe, lengkuas, dan serai juga naik harga sejak sebulan yang lalu. Kenaikan signifikan dirasakan pada wortel impor dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Biasanya kan 16.000, 18 nih, maksudnya modalnya. Sekarang lagi naik lagi 25. Bawang jualnya. Oke, itu adalah sebuah contoh tentang masalah ekonomi pada saat-saat tertentu, bulan-bulan tertentu, negara kita mengalami masalah tentang kenaikan harga pangan di pasar. Itu harus dicari, permasalahan tersebut harus dikaji supaya tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi ataupun membebankan bagi masyarakat, sehingga akan menimbulkan masalah-masalah di dalam ekonomi masyarakat. Ada lagi contoh yang harus kita perhatikan bersama anak-anak, yaitu contoh sebagai berikut. Selanjutnya kita juga perlu mengamati pada saat ini pandemi di negara kita terjadi masalah ekonomi. Apa itu? Terjadi defisitnya bahan pangan yang terjadi di berbagai daerah, produksi menurun, daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, jadi masalah tersendiri di masa pandemi ini. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak berita dari Kompas TV. Dan laporan yang saya terima untuk stok beras, defisit di 7 provinsi. Stok jagung, defisit di 11 provinsi. Kemudian stok cabai besar, defisit di 23 provinsi. Stok cabai rawit, defisit di 19 provinsi. Stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi. Dan stok telur ayam, defisit di 22 provinsi. Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tetapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi. Oke, itu contoh masalah ekonomi yang kita hadapi di negara kita pada masa pandemi ini, mengalami contoh-contoh masalah ekonomi, yaitu menurunnya produksi hasil pangan di negara kita. Oleh karena itu, masalah ekonomi sangat penting harus kita selesaikan supaya tidak terjadi penurunan lagi, semakin meningkat produksi pangan, kemudian daya beli meningkat, harga stabil, tidak mengalami
lonjakan atau kenaikan yang terus-menerus yang nanti dampaknya tidak sehat bagi perekonomian. Oleh karena itu, anak-anak, kita akan belajar tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Tentunya dengan masalah ekonomi yang kita hadapi di masyarakat, di bangsa kita, itu bisa kita pelajari bersama dan kita cari pemecahan masalah, solusi yang harus kita lakukan supaya masalah ekonomi yang kita hadapi bisa teratasi. Kita langsung saja kita pelajari materi masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Oke, kita akan bahas tentang masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi muncul atau terjadi di dalam kehidupan ekonomi masyarakat atau suatu negara itu dikarenakan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Ya, bisa sumber daya alam, tenaga kerja, ya, kemudian modal dan sebagainya. Kemudian keinginan manusia yang tidak terbatas. Manusia kebutuhan selalu meningkat, beraneka ragam, dan tidak terbatas. Itu akan memunculkan masalah pokok ekonomi. Kemudian juga yang ketiga adalah perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial masyarakat yang terjadi itu juga akan mempengaruhi masalah baru di dalam sebuah ekonomi. Oleh karena itu, di dalam teori ekonomi, masalah pokok ekonomi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ekonomi klasik, kemudian yang kedua adalah ekonomi modern. Kita bicara tentang ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik itu merupakan sebuah teori ekonomi klasik yang berdasarkan pemikiran dari Adam Smith, David Ricardo, kemudian John Stuart Mill. Jadi masalah ekonomi klasik itu dipandang dari sudut pandang yang sederhana. Dilihat dari segi aspek produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Jadi anak-anak, tentang ekonomi klasik, nanti kita akan membahas dari aspek produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang ekonomi modern. Apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi modern? Masalah ekonomi modern itu didasarkan dari sebuah siklus ekonomi dalam lingkup yang lebih kompleks. Tidak hanya menyangkut proses produksi yang sederhana, tetapi juga bagaimana cara memperoleh bahan baku untuk proses tersebut. Sehingga untuk ekonomi modern memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Masalah ekonomi klasik yaitu yang pertama adalah masalah produksi. Jadi agar kebutuhan manusia terpenuhi, maka barang dan jasa harus tersedia di pasar. Oleh karena itu, untuk memenuhi hal tersebut, produsen harus mengetahui barang apa yang harus diproduksi, barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka proses produksi barang dan jasa memerlukan sumber daya ekonomi, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan juga keterampilan pengusaha atau entrepreneurship. Kemudian yang kedua adalah masalah distribusi. Ini adalah masalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Distribusi mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pertukaran, penyediaan fisik, dan penunjang. Ada faktor yang memengaruhi saluran distribusi adalah pasar, barang, perusahaan, dan kebiasaan pembeli. Distribusi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bisa secara langsung, artinya kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen langsung kepada konsumen. Kemudian yang kedua adalah distribusi tidak langsung, artinya kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Bisa melalui pedagang besar, agen, dan lain sebagainya. Kemudian masalah konsumsi.
masalah konsumsi. Setelah barang diproduksi kemudian didistribusikan, maka barang atau jasa itu sampai konsumen. Permasalahannya selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Selain itu, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Ada dua faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah faktor intern, kemudian yang kedua adalah ekstern. Apa itu faktor intern? Yaitu faktor-faktor di dalam diri konsumen itu sendiri, seperti sikap, kepribadian, motivasi, pendapatan seseorang, selera, dan karakter. Kemudian yang ekstern dari luar bisa meliputi kebudayaan, adat istiadat, status sosial, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Oke, kita lanjutkan tentang apa itu masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern itu terkait 3 pertanyaan. Yang pertama adalah what, kemudian how, kemudian yang ketiga adalah for whom. Apa itu yang dimaksud what? Pertanyaan terhadap barang apa yang akan diproduksi. Ya. Pertanyaan ini terkait dengan jenis jumlah barang yang akan diproduksi, apakah memproduksi bahan makanan, pakaian, atau jasa. Maka produsen dapat mengetahui selera permintaan pasar melalui survei ataupun penjajakan observasi di pasar. Kemudian how, bagaimanakah barang tersebut diproduksi? Pertanyaan how ini berkaitan dengan teknik produksi. Ya, terkait dengan teknik produksi, saya ulangi, kalau what itu terkait dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Terkait dengan teknik produksi yang akan digunakan dalam proses produksi, itu bisa meliputi bagaimana barang tersebut akan diproduksi. Bagaimana memperoleh sumber daya yang digunakan, siapa yang akan memproduksi barang tersebut, dan bagaimana barang tersebut diproduksi sehingga bisa menghasilkan produk ataupun barang atau jasa yang bermutu dan berkualitas. Kemudian for whom, untuk siapa barang diproduksi. Pertanyaan for whom terkait dengan segmentasi pasar. Barang yang akan diproduksi akan diperuntukkan untuk anak-anakkah, remaja, dewasa, ataukah status untuk kelas bawah, menengah, dan sebagainya. Ini penting karena produsen bisa mengetahui terkait dengan peruntukan untuk siapa barang itu diproduksi, sehingga tepat ketika merencanakan memproduksi sebuah barang maupun jasa. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Jadi, sistem ekonomi adalah sebuah cara yang dipakai baik oleh organisasi atau negara untuk mengatur semua kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang berada di dalamnya. Aturan tersebut dibuat dengan berlandaskan suatu prinsip tertentu untuk mencapai kesejahteraan atau memecahkan masalah ekonomi. Sistem ekonomi ini berbeda-beda di setiap negara. Karena setiap negara belum tentu mempunyai masalah ekonomi dan peraturan yang sama. Sistem ini terdiri dari unsur-unsur ekonomi yang saling terkait, yang bekerja sama untuk memecahkan masalah, untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan. Jadi anak-anak, sistem ekonomi itu akan ada di setiap negara dan itu berbeda-beda. Oleh karena itu kita pelajari sistem ekonomi apa saja yang ada di dalam sebuah ekonomi negara. Yang pertama, kita lanjutkan tentang fungsi sistem ekonomi. Jadi fungsi sistem ekonomi itu akan menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian.
Kemudian yang ketiga adalah menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Ini adalah fungsi sistem ekonomi. Oke, kita lanjutkan tentang macam-macam sistem ekonomi. Dalam teori ekonomi ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi tradisional, kedua ekonomi terpusat atau komando, yang ketiga adalah pasar atau liberal, yang keempat adalah sistem campuran. Kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan ekonomi tradisional? Sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Jadi ada beberapa ciri yang bisa dilihat apakah ini adalah ekonomi tradisional ataukah ekonomi terpimpin ataupun liberal. Kalau ekonomi masyarakat, kalau dalam ekonomi tradisional itu ada beberapa ciri. Yang pertama adalah menerapkan sistem barter dalam perdagangan. Jadi tukar-menukar barang dengan barang. Kemudian yang kedua adalah belum ada pembagian kerja atau spesialisasi. Yang ketiga adalah terikat pada adat istiadat kebiasaan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah teknologi turun-temurun masih yang bersifat sederhana. Kelima adalah kekayaan alam tanah, hutan menjadi sumber penghidupan yang utama. Kemudian yang keenam adalah pola hidup bersifat kekeluargaan. Itu adalah beberapa contoh yang bisa melihat atau tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa itu suatu ekonomi tradisional. Kemudian yang kedua adalah ekonomi atau sistem ekonomi terpusat atau komando. Pada sistem ekonomi ini menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Kemudian regulasi ekonomi diatur, ditetapkan pemerintah. Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Kebebasan ekonomi masyarakat terbatas. Hak milik tidak diakui. Dan yang terakhir, tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah. Jadi sistem ekonomi terpusat, komando, pemerintah punya otoritas yang sangat kuat. Jadi tidak ada campur tangan swasta atau masyarakat. Semua dikendalikan oleh pemimpin pusat atau sifatnya di sini negara yang dominan menguasai sistem ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal atau pasar. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi pasar? Yaitu sistem ekonomi yang menitik beratkan kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi tergantung pada mekanisme pasar. Ciri-cirinya adalah sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Yang kedua, adanya pembagian tugas. Tiga, adanya persaingan yang usaha atau persaingan yang sangat ketat. Kemudian pemerintah tidak intervensi dalam pasar. Yang lima, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Jadi kebebasan di dalam ekonomi itu sangat besar dalam pasar atau liberal. Tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mekanisme pasar. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi campuran. Apa yang dimaksud dengan ekonomi campuran? Sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya adalah tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Kemudian yang kedua adalah barang modal, sumber daya vital dikuasai negara. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi. 4, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam sebuah ekonomi. Jadi, saya ulangi, saya tekankan, macam-macam sistem ekonomi ada 4, ekonomi tradisional, komando, liberal, dan campuran. Oke, kita lanjutkan.
atau sistem ekonomi apa yang berlaku di negara kita atau di Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia dinamakan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila. Artinya kegiatan ekonomi dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat. Pada sistem ini, pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi dijiwai nilai-nilai Pancasila yang meliputi asas kekeluargaan. Ada 3 pelaku ekonomi di dalam demokrasi ekonomi, yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Sistem ekonomi di Indonesia itu diselenggarakan berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang pada intinya ada 3. Yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini 3 poin ini adalah yang melandasi sistem ekonomi Indonesia. Apa kebaikan dalam sistem demokrasi ekonomi? Ada beberapa kebaikan atau keuntungan. Yang pertama, kesejahteraan dapat dirasakan secara merata, kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, daya inisiatif, kreasi, persaingan individu diperbolehkan. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya adalah fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara, kemudian terdapat unit ekonomi kerakyatan. Sedangkan juga ada kelemahan dalam sistem ekonomi di negara Indonesia. Perkembangan ekonomi modern dan tradisional berjalan tidak seimbang. Kemudian pemerintah membuat kebijakan dalam penyelenggaraan perekonomian tetapi pelaksanaannya lemah. Terdapat monopoli atas sumber produksi, kemudian munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah kekurangan dalam demokrasi ekonomi yang berlangsung atau dilaksanakan di dalam ekonomi di Indonesia. Kita sudah belajar tentang macam-macam sistem ekonomi dan juga kita sudah belajar tentang sistem ekonomi Indonesia. Tetap semangat belajar anak-anak walaupun kita masih berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita cepat selesai negara kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jaga kesehatan, semangat terus di dalam belajarnya, sehingga kita tidak akan ketinggalan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selamat belajar, semoga sukses, ketemu dengan sang inovator di lain kesempatan.